Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Sobat Cibiran. Datang lagi di acara Cibiran, Cibinong Bicara JKN. Kali ini kita akan membahas terkait dengan screening riwayat kesehatan. Pasti udah ada yang familiar dengan kata-kata itu. Apa sih yang kita harus lakukan kalau kita sebelum berkunjung ke FKTP? Hal yang rutin sebenarnya dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia setiap tahun agar kita aware sama kesehatan kita hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, pahlawan JKN. Selamat datang Mas Anggi. Tada! Selamat datang Mas Anggi Afifi. Ya, terima kasih. Di Cibiran. Apa kabar hari ini Mas Anggi? Luar biasa, dahsyat. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga sehat selalu ya. Kok gitu sih tiba-tiba? Ya semoga selalu dalam keadaan sehat. Betul kan Sobat Cibiran? Begitupun Sobat Cibiran yang ada di rumah. Nah, ini kita langsung aja jump in ke pertanyaan pertama nih Mas Anggi. Ini Langsung banget nih. teman-teman Cibiran ini udah penasaran banget Mas Anggi. Apa sih yang namanya screening kesehatan? Karena ini nih menjadi pembuka obrolan riwayat gimana tuh di 2026 ini, screening kesehatan. Apalagi teman-teman yang udah pantengin sosial medianya Cibiriors pasti tahu dong konten screening riwayat kesehatan. Pasti penasaran juga apa sih sebenarnya riwayat kesehatan. Nah, yang dimaksud tuh apa sih riwayat kesehatan tuh? Oke, jadi screening riwayat kesehatan ini biasa disingkat dengan SRK. Dia adalah pengisian pertanyaan tentang riwayat kesehatan diri sendiri, keluarga, dan pola konsumsi makanan. Jadi itu pertanyaan. Jadi kayak kita ngisi kuesioner. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya tuh tentang kebiasaan kita, riwayat keluarga kita, bahkan sampai pola konsumsi makanan yang kita makan itu seperti apa. Nah, itu adanya biasanya paling familiar kalau kita udah ada aplikasi mobile JKN, itu ada di aplikasi mobile JKN di menu screening riwayat kesehatan. Oh, siap. Berarti peserta ini mengisi secara mandiri, betul ya Mas Anggi ya? Betul. Iya. Nah, siapa sih yang wajib melakukan screening kesehatan? Apakah seluruh masyarakat atau yang bayi juga boleh isi? Nah, untuk yang bisa melakukan screening kesehatan ini seluruh peserta JKN. Jadi dari bayi, anak-anak, remaja, sampai dewasa dan lansia itu semua bisa mengisi. Kalau yang belum bisa baca tulis, nanti itu dibantu oleh orang tuanya, atau dibantu oleh sama keluarganya, atau dibantu sama petugas di FKTP. tapi berdasarkan kebiasaan dari si bayi ya. Betul. Karena kan orang tuanya pasti tahu ya bayinya gimana kondisinya gitu. Iya, pertanyaannya berarti spesifik ke per individu. Kalau masyarakat yang belum punya JKN, bisa nggak Mas Anggi? Bisa banget. Aksesnya nanti dia bisa lewat di FKTP. Nanti biasanya di aplikasi FKTP itu muncul peserta belum mengisi screening riwayat kesehatan. Nah, nanti sama petugas FKTP akan dibantu untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan tersebut. Oh iya, Gitu. siap. Berarti seluruh masyarakat bisa ngisi walaupun belum punya terdaftar JKN. Tapi yang belum terdaftar JKN kayaknya udah jarang banget ya. Kalau di Indonesia ini sudah 99%, betul nggak? Betul. Berarti kalau kamu belum punya JKN, kamu hanya 1% lah. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Anggi dari Sobat Cibiran. Kapan sih peserta melakukan screening riwayat kesehatan itu? Nah, kalau ditanya kapan itu biasanya, kalau saya tuh biasanya menggalakkan tuh di Januari biasanya. Jadi dia harusnya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Jadi kalau kita lupa ngisi nih di awal tahun, bisa kita baru ngisi di semester kedua, misalnya di Agustus, September sampai Desember. Di 2025 kemarin, di Januari itu screening kita dianggap 0 lagi. Jadi kita harus mengisi lagi di tahun 2026. Begitu juga di tahun 2027 nanti per Januari kita akan diupdate untuk melakukan pengisian screening lagi. Karena kan bisa jadi akan ada perubahan pola makan, perubahan kondisi diri kita dan lain-lain gitu. Jadi makanya kenapa harus setiap tahun ini diupdate. Nah,
biasanya pengisian ini dilakukan sebelum mengakses pelayanan di FKTP. Jadi kita begitu datang, nanti nggak akan lagi tuh ditanya sama petugas FKTP kalau kita tuh belum ngisi screening. Oh, jadi ini udah kayak mandatori sebelum kita berobat. Betul. Ya? Jadi nanti akan menjadi kebiasaan, oh tahun berganti berarti screening harus diisi gitu. Iya. Ini udah jadi habit ya. Nah, berarti kalau misalkan aku ngisinya di bulan Desember, nanti per tanggal 1 Januari berarti nol lagi. Betul, jadi harus udah bisa ngisi lagi di 1 Januari. Ya mending dari awal tahun aja kita ngisi. Jadi kayak remind riwayat kesehatan kita setahun sebelumnya. Ya, karena kan begitu semakin kita mengisi di awal, semakin kita bisa tahu kondisi kita beresiko apa. Betul, itu penting banget sih biar kita paham betul apa yang ada di dalam tubuh kita, termasuk dengan penyakit-penyakitnya itu ya. Nah, kenapa sih riwayat kesehatan itu perlu dilakukan, Mas Nah, Andi? ini tadi. Jadi kita itu semakin kita cepat mengisi, semakin kita bisa mengetahui sedini mungkin potensi 14 resiko penyakit dari screening tersebut, sehingga kita dapat dicegah sebelum terjadinya penyakit. Jadi hasil screening itu bukan diagnosa, tapi masih resiko. Risiko. Ya, jadi nanti hasilnya ada yang Anda tidak memiliki resiko penyakit apapun dari 14 penyakit, atau Anda memiliki resiko DM, Anda memiliki resiko kanker payudara, atau memiliki resiko kanker serviks. Nah, itu baru risiko, bukan Anda didiagnosa bunyinya. Jadi jangan sampai kita berpikir begitu hasil ngisi screening kok keluarnya DM, saya kan nggak pernah DM, nggak gitu, itu baru resiko. WhatsApp. Jadi udah panik duluan nih. Betul. Karena kita ngisi itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, kebiasaan kita, tiba-tiba kita didiagnosa, padahal bukan diagnosa ya Mas Andi ya. Itu baru risiko. Karena setiap orang punya risiko, walaupun risikonya minim, tapi akan disebutnya muncul ya Mas. Muncul. Ya. Baik, apa sih tujuan kebijakan dari screening riwayat kesehatan bagi peserta JKN? Nah, untuk tujuan ini sendiri, ini tuh kepastian layanan bagi peserta JKN, khususnya peserta sehat yang belum pernah berkunjung ke FKTP atau FKRTL. Jadi dia sama sekali dia merasa sehat-sehat aja, dia nggak pernah berkunjung. Nah, kalau dengan dia mengisi screening riwayat kesehatan ini kan dia jadi tahu, oh ternyata saya ada risiko ini ya. Yang selama ini dia ngerasa sehat-sehat aja, ngapain datang ke FKTP orang nggak sakit. Iya. Terus kedua, mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera. Jadi kalau kita udah tahu nanti hasilnya kita beresiko sebagai peserta, kita datang ke FKTP untuk melakukan tindak lanjut screening tersebut. Nanti FKTP akan membantu kita dari misalnya kita beresiko DM, nanti sama FKTP akan melakukan tindak lanjut dari pengecekan oleh dokter sampai nanti ada pemeriksaan. Biasanya kalau DM gula darah puasa dan gula darah postprandial, gula darah. Berarti kita akan dicek darah kita. Itu free. Itu nanti masuk jaminan BPJS Kesehatan. Wah, keren banget. Berarti Tapi kita bisa beresiko DM dulu ya. Jadi jangan gitu. sampai kita beresikonya bukan DM, tapi kita mau cek gula darah gitu. Itu permintaan sendiri itu nggak Iya. bisa ya. Berarti kita harus cek riwayat screening riwayat Betul. kesehatan dulu di aplikasi. Iya. Lalu kalau ada risiko itu kita pergi ke puskesmas atau FKTP terdaftar, baru bisa cek gula darah, cek apalagi Mas, pap smear. Pap smear bisa kalau kita beresiko kanker serviks, kita bisa nanti IVA ataupun pap smear gitu. Karena kalau misalkan kita ngisi, setahu saya ya Mas ya, kalau misalkan kita ngisi kita sudah menikah, selalu seksually aktif, itu ada risiko. Betul. Berarti dengan bawa itu kita bisa pap smear. Bisa nanti kita tetap ke FKTP dulu, nanti akan ada pemeriksaan, asesmen dari dokter FKTP, nanti kita akan dapat pengantar untuk ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Wah, tuh teman-teman Cibiran, itu udah free dari jaminan kesehatan BPJS ya. Tapi harus ada Isi screening kesehatan dulu. Baik, nah dari sisi manfaat apa sih yang diharapkan BPJS terkait dengan implementasi kebijakan ini di FKTP? Nah, harapannya peserta JKN itu semakin banyak yang melakukan pengisian screening riwayat kesehatan ya, udah pasti. Karena kan ini jadinya harusnya udah menjadi hal yang kebutuhan peserta. Iya. Karena kita dengan ngisi kita tahu nih, oh tahun ini, oh tahun depan, tahun ini misalnya kita nggak ada risiko apa-apa. Tapi ternyata selama setahun ke depan di 2026 ini pola konsumsi makanan kita udah mulai berubah, pola tidur kita udah mulai berubah. Nah nanti akhirnya di 2027 pas saat pengisian screening ternyata kita ada risiko yang muncul. Ya misalnya tadinya ya anggap tadi yang disampaikan oleh Mbak Ana tadi, misalnya
menikah dan hubungan seksual aktif. Nah, tadinya kita belum menikah nih 2026. Iya. Di penghujung akhir 2026 menikah. Nah, akhirnya kan di 2027 saat pengisian screening akan mengisi status sudah menikah dan sudah melakukan hubungan seksual aktif. Betul. Berarti kan akan mendapatkan Risiko. resiko yang tadi kanker serviks. Betul. Nah, nanti akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pap smear tadi gitu. Jadi kenapa harapannya itu sehingga risiko penyakit pada peserta dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti oleh FKTP dan meningkatkan kontak antara FKTP dengan peserta terdaftar sehingga terjadi engagement antara peserta dan FKTP. Jadi sama-sama saling membutuhkan, peserta pun jadinya merasa FKTP itu bukan cuma untuk sakit aja, tapi kita tuh ada kunjungan-kunjungan sehat yang bisa kita lakukan di FKTP gitu. Ini insight baru. Berarti bukan hanya orang yang sakit yang pergi ke FKTP, Betul. tapi untuk orang yang sehat mau hanya ngisi screening riwayat kesehatan atau ngecek apa ya Mas? Kita bisa konsultasi, bisa dapat edukasi dari FKTP kita. Jadi untuk kita tahu pola makan kita yang baik itu gimana sih gitu. Ntar bisa dibantu sama teman-teman di FKTP. Iya, tentunya dengan tenaga medis ya. Jadi lebih ahli. Oh, berarti pengecekan di laboratorium itu setahun sekali. Kalau untuk pap smear ya setahun sekali. Ini untuk teman-teman Cibiran juga informasi daging ini ya. Bagaimana gini Mas Anggi, gimana sih mekanisme peserta dalam melakukan screening riwayat kesehatan? Apakah hanya bisa lewat aplikasi mobile JKN dan kunjungan ke FKTP ya yang seperti dilakukan? Jadi gini, untuk pengisian mobile JKN itu kan memang lebih gampang kita kalau sudah ada mobile JKN itu langsung karena ada menunya di sana. Betul, dan di mana aja, kapan aja. Betul, itu lebih simpel karena pengisiannya juga begitu kita memilih nama yang mau, misalnya kayak Mbak Ana mau ngisiin anaknya gitu kan, kita pilih namanya dulu, nama anaknya, nanti muncul pertanyaan-pertanyaan khusus si anak. Jadi nggak semua pertanyaan terkait 14 penyakit ini akan ditanyakan, enggak. Jadi misalnya anak-anak itu kalau nggak salah hanya sekitar 5 jenis penyakit aja. Dia yang lebih cenderung ke penyakit-penyakit riwayat keluarga sama kayak ada pernah transfusi darah atau enggak, seperti itu aja. Jadi lebih cepat kalau pengisian yang screening yang untuk anak-anak. Nah, jadi itu bisa pilih di aplikasi mobile JKN untuk per orangnya. Atau kalau di aplikasi di website BPJS Kesehatan juga bisa ada screening riwayat kesehatan. Itu nanti tinggal dimasukin biasanya nomor kartunya sama tanggal lahir. Nanti tinggal di next nanti muncul pertanyaannya. Terus kalau kita datang ke FKTP kita belum ngisi, nanti di FKTP dibantu karena nanti akan muncul di aplikasi FKTP. Akan ada warning peserta ini belum ngisi screening. Nah, biasanya nanti akan dibantu sama petugas di FKTP untuk ditindaklanjuti pengisian screeningnya. Nah, tadi balik lagi kuesioner screening ini tidak semuanya ditanyakan kepada peserta. Dia ada 49 pertanyaan, jadi kita nggak jawab 49-49-nya. Tergantung jenis kelamin sama tergantung dari usia kita. Jadi kayak saya sama bapak saya tuh nanti bisa jadi ada pertanyaan yang berbeda. Walaupun sama-sama laki-laki, tapi pertanyaan nanti akan ada di situ ada pertanyaan yang untuk peserta khusus laki-laki usia di atas 40 tahun. Nah, karena saya belum 40 tahun nanti saya nggak akan muncul pertanyaan itu. Jadi lebih spesifik ya Mas Anggi ya? Lebih spesifik gitu. Tuh, jadi mungkin keakurasiannya ini lebih tinggi karena ini yang menyusun pertanyaannya adalah orang yang ya, karena ini sudah di tim ahli yang membuat pertanyaan-pertanyaan ini. Betul. Nah ini Mas Anggi ada pertanyaan lagi dari sobat-sobat Cibiran. Apa yang terjadi jika peserta belum mengisi screening riwayat kesehatan saat akan mendapatkan pelayanan di FKTP saat sebelum berobat? Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi nanti akan muncul warning nih di aplikasinya FKTP. Tadi udah dijelasin. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, dia akan muncul warning. Anda belum mengisi screening riwayat kesehatan. Nah, biasanya nanti sama teman-teman di FKTP itu akan diminta untuk melakukan pengisian screening riwayat kesehatan dulu.
Dan ini hanya sekali aja kok. Jadi setelah kita isi, besoknya kalau seminggu kemudian kita ada kondisi sakit lagi, nanti di FKTP nanti akan hilang warning tersebut. Jadi nggak akan muncul lagi warning kalau kita belum screening. Karena screening hanya setahun Satu sekali. kali. Nah, untuk jenis penyakit apa aja sih Mas yang jadi fokus dalam screening riwayat kesehatan ini? Awalnya sebelum adanya Permenkes Peraturan Menteri Kesehatan 3 tahun 2023 itu hanya ada 4 mana. Jadi itu dulu tuh hanya ada DM, hipertensi, ginjal dan jantung. Setelah adanya Permenkes 3 tahun 2023 sekarang jadi ada 14. Jadi dia ada DM, hipertensi, stroke, ischemic heart disease, thalassemia, kanker payudara, kanker serviks, kanker usus, kanker paru, tuberkulosis, PPOK, hepatitis B, hepatitis C, dan anemia. Aduh, Jadi penyakit lebih yang menyeluruh. Jadi lebih menyeluruh dengan harapan penyakit-penyakit ini bisa kita deteksi sejak awal dengan Iya. adanya screening ini gitu. Memang itu fungsinya ya. Iya. Nah, gimana sih Mas Anggi strategi dari kantor cabang Cibinong nih dalam mendorong peserta supaya aktif ngelakuin screening kesehatan ini setiap tahunnya? Ya, kita biasanya ada teman-teman yang akan membuat konten edukasi ya di media sosial BPJS Kesehatan Cibinong, cabang Iya. Cibinong, dan kita juga melakukan sosialisasi langsung dalam setiap kesempatan jika itu ada pertemuan langsung dengan peserta maupun lewat FKTP. Iya. Itu pasti kita lakukan. Jadi teman-teman di bagian pelayanan peserta yang biasa bertemu dengan peserta langsung pun mereka menyampaikan terkait pengisian screening riwayat kesehatan. Teman-teman di FKTP pun juga sama, mereka juga sudah menyampaikan ini, bahkan mereka di grup-grup peserta mereka pun mereka menyampaikan jangan lupa isi screening, nanti pas saat ke FKTP jadi nggak perlu lagi ada hambatan untuk di aplikasinya karena belum isi screening gitu. Karena ini penting juga buat peserta screening riwayat kesehatan ini, bukan hanya screening, tapi riwayat kesehatan. Baik Mas Anggi, sejauh ini apa aja sih Mas tantangan yang dihadapi di lapangan dan di kantor ya, bukan cuma di lapangan aja ya, dalam penerapan kebijakan screening riwayat kesehatan ini? Apa sih tantangannya Mas Anggi? Nah, jadi beberapa tantangan dan hambatan itu jelas dari sisi peserta yang masih banyak belum paham nih Ya, pentingnya apalagi- ngisi screening riwayat kesehatan itu apa gitu. Sehingga mereka tuh kalau datang ke FKTP tuh masih banyak yang di FKTP tuh muncul warning belum ngisi gitu. Jadi mereka masih banyak yang peserta-peserta JK ini masih banyak yang abai untuk mengisi screening riwayat kesehatan, padahal itu nggak nyampe 10 menit ngisi keluar kita hasil resiko kita apa gitu. Ya alhamdulillah kalau kita tidak memiliki resiko sama sekali gitu kan. Berarti kita tinggal menjaga pola hidup sehat kita. Tapi kalau kita sudah memiliki resiko, nah ini secepatnya kita harus segera konsultasikan dan ditindaklanjuti oleh FKTP agar dokter di FKTP bisa mengetahui sudah apakah kita hanya sekedar berisiko atau malah ternyata sudah bisa tegak diagnosanya gitu. Karena kan akan khawatir terlambat. Kita sampai sekarang masih mikir sehat-sehat aja, ternyata begitu kita ngisi screening ternyata kita beresiko. Iya. Ternyata pas beresiko kita konsulkan dengan dokter di FKTP ternyata malah tegak diagnosa itu ke kita. Aduh, udah kayak Takutnya terlambat kan. Jadi Iya, sebaiknya segera mungkin kita ngisi screening, jangan sampai diagnosa ini tegak. Jadi bisa kita cegah di awal gitu. Bahkan kita bisa misalkan dari apa sih namanya Mas? DM itu apa sih? Diabetes Ya. Diabetes sendiri kan ada yang dari pola hidup, dan Betul. saat kita mengisi screening kesehatan lalu kita ada risiko diabetes, dengan ada itu kita jadi aware sama kesehatan kita. Betul. Kita mengubah pola hidup kita, pola aktivitas kita jadi jauh lebih sehat lagi. Nanti risiko itu bisa ditekan seminimalisir Betul. mungkin, bukan malah jadi tegak. Bahkan di aplikasi di menu screening riwayat kesehatan ini, kalau kita mau agak sedikit bohong aja tuh bisa ketahuan, misalnya kayak kita nggak berisiko DM nih, kita mau berharap kita nggak berisiko DM, tapi ternyata dari hasil tinggi badan berat badan kita, IMT kita tuh lebih dari normal gitu. Nah itu nanti akan muncul langsung hasilnya beresiko DM. Tuh, jangan sekali-sekali ngebohongin screening riwayat kesehatan. Ngebohongin orang tua apalagi, jangan. Iya. Iya. Karena berbohong itu Tidak baik. Nanti dosa. Ya.
Baik, nah selanjutnya Mas Anggi, ada teman-teman dari CIPI apa sih? Nah selanjutnya, apa bentuk dukungan yang diberikan dari BPJS Kesehatan kepada FKTP agar kebijakan ini bisa berjalan lancar? Ya, Karena kan teman-teman udah ngebantuin buat ngisi peserta kan Mas? Betul. Nah, kalau untuk dukungan kita pertama sosialisasi yang pasti. Kita sosialisasi dulu nih. Manfaat screening riwayat kesehatan ini apa dulu? Jangan sampai mereka cuma jalanin tapi FKTP tuh nggak tahu manfaatnya tuh apa gitu. Itu yang pertama. Kita sosialisasikan manfaatnya apa, kegunaan dari screening riwayat kesehatan ini apa, tujuannya apa, terus bagaimana cara menggunakan fiturnya dan lain-lain itu kita sampaikan. Terus yang kedua juga kita menyampaikan media informasi terkait pengisian screening riwayat kesehatan. Ini kita pastikan tersedia di seluruh FKTP, baik itu tersedia barcode dan poster dari screening riwayat kesehatan itu sendiri. Kalau memang dia misalkan hambatannya adalah tidak bisa login di aplikasi Mobil JKN, Betul. jangan khawatir karena disediakan barcode. Iya. Atau ada kanal lainnya seperti website BPJS Kesehatan. Betul. Baik, sudah cukup jelas ya tentang screening riwayat kesehatan ini ya Mas Anggi. Jadi yang namanya screening riwayat kesehatan ini penting dan bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kamu peserta JKN atau bukan peserta JKN wajib mengisi screening riwayat kesehatan. Bisa dari aplikasi Mobil JKN. Ya. Isinya kapan saja, di mana saja. Pengisian yang dari yang bayi, muda, tua itu wajib mengisi. Betul. Karena resiko itu ada di setiap manusia. Nah, pengisiannya ini hanya setahun sekali, bisa dilakukan di aplikasi atau di FKTP. Ya. Nah, ada nggak kata-kata penutup untuk sobat cibiran yang ada di situ? Buat sobat-sobat cibiran yang ada di situ, segera isi screening riwayat kesehatan. Nah, Mas Anggi, ada nggak kata-kata penutup tentang riwayat kesehatan ini untuk sobat cibiran yang ada di sana? Silakan. Buat sobat-sobat cibiran yang ada di sana, sayangi diri sejak dini dengan pengisian screening riwayat kesehatan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya teman-teman Sobat Cibiran. Semoga konten kita kali ini sangat bermanfaat untuk teman-teman Sobat Cibiran semuanya. Jangan lupa untuk screening riwayat kesehatan yang dilakukan setahun sekali. Sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya. Terima kasih Mas Anggi untuk hari ini. Terima kasih juga. Salam sehat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.